Ya, Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam, Bu Rian. Ya, gimana sudah siap dengan kegiatan kita hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya. Ya, saya sebagai pengamat, izinkan saya untuk mendiskusikan terlebih dahulu ya terkait rubrik penilaian sesi kita kali ini. Bu Rika sudah tahu, sudah dapat rubrik penilaiannya? Iya, sudah Bu, sudah dibaca. Ya, apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Sebenarnya sudah cukup jelas Bu. Sudah. Oke, ya. Nanti kita bisa sambil berjalan dan izinkan saya juga berada di dalam proses coaching yang akan Bu Rika bawakan di siang hari ini bersama Bu Yati ya. Iya betul Bu. Ya, di sini saya hanya mengingatkan terkait kompetensi ya, munculkan kompetensi dalam coaching dari mulai reference, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, juga munculkan juga alur tirta di situ ya, alur tirtanya juga tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sebagai coach gitu ya, dimunculkan dalam proses coachingnya. Dan izinkan saya bertanya ya Bu Rika. Boleh Bu, silakan. Ya. Nah ini saya pengen tahu terkait kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Rika. Ya, karena kompetensi coaching ada 3 ya, jadi saya akan berusaha meningkatkan ketiga-tiganya, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Nah, dari kompetensi yang ketiga tadi, mana yang akan menjadi fokus atau spesifik yang ingin diobservasi oleh saya pada siang hari ini? Setelah kemarin pernah praktik coaching, saya merefleksi diri dan ingin yang lebih dimaksimalkan itu dalam kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, siap. Nah, untuk yang terakhir ya, Bu Rika masih ada satu pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rika terkait tadi ada 2 ya, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu indikatornya seperti apa saja? Ya, melalui mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot, saya harapkan nanti coach saya bisa memperoleh solusi atau dari permasalahannya dengan pertanyaan yang menuntun beliau menemukan sendiri peluang-peluang atau kompetensi-kompetensi yang dimilikinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, siap. Ya, untuk kegiatan prasupervisi sudah cukup dan kita akan lanjut ke kegiatan supervisi ya. Bu Rika sudah siap? Iya, baik. Siap, Bu. Oke, silakan Bu Rika. Baik. Oke. Bu Rian sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini saya hari ini akan coaching dengan Bu Yati. Saya sebagai coach dan Bu Yati sebagai coachingnya. Ya, ya bisa kita mulai ya Bu Yati ya? Iya, silahkan Bu Rika. Ya, Bu Yati, nih kita sudah bertemu dalam ruang virtual untuk melakukan coaching. Kira-kira pada coaching kali ini, apa yang akan Ibu sampaikan permasalahannya? Ya, begini Bu Rika, saya ada sedikit permasalahan di sekolah terkait tugas-tugas PMM. Sebelumnya memang Bapak pengawas memang sudah menugaskan semua guru untuk membuka dan menyelesaikan tugas PMM. Tetapi memang rekan-rekan guru sampai sekarang belum menyelesaikannya, seperti itu Bu. Berarti permasalahannya adalah terkait dengan menyelesaikan tugas atau modul-modul di PMM ya Bu? Seperti itu Bu? Iya, seperti itu Bu. Oke, baik. Nah, dari
kegiatan coaching hari ini, dari pembicaraan kali ini, kira-kira harapan apa yang ingin Ibu dapatkan atau ya yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kali ini? Harapannya Bu, setelah pembicaraan kita kali ini, saya bisa menemukan solusi untuk mengajak rekan-rekan saya dalam mengerjakan tugas lah. Jadi bisa kita bisa sedikit demi sedikit membuka dan menyelesaikan tugas yang sudah diberikan, yaitu mengerjakan tugas PMM. Oke, baik. Ingin solusi terkait pengerjaan PMM. Memang kalau Ibu lihat sekarang ini perkembangan rekan sejawat terhadap pengerja tugas PMM itu kira-kira ada di skala penilaian berapa saat ini, Bu? Ya, kalau diamati Bu, karena memang kami dan saya dan rekan-rekan baru memang sekali membuka ya, jadi ada di skala 5 atau 6 lah Bu. Oke, 5 atau 6. Nah, setelah pembicaraan kali ini, coaching kali ini, kira-kira Ibu ingin meningkatkan sampai skala berapa? Nah, untuk nanti setelah ada solusi, saya ingin ada di skala 8, Bu. Oh ya, baik. Skala 8 itu seperti apa ya, Bu? Nah, di skala 8 itu jadi kami bisa menyelesaikan minimal misalnya 1 bulan itu 1 modul saja, Bu. Jadi kan memang iya 1 bulan 1 modul lah minimal seperti itu. Oh iya, jadi targetnya untuk skala 8 bisa menyelesaikan 1 bulan 1 modul ya? Iya. Dan kita tahu banyak sekali ya modulnya, Bu. Iya, seperti itu, Bu. Iya. Ibu, sebelum lebih lanjut untuk mengidentifikasi nih, boleh diceritakan lebih lanjut terkait permasalahan pengerjaan PMM ini, Bu, di sekolah Ibu? Iya, Bu. Untuk sebenarnya ini inti detail permasalahannya memang seperti ini, Bu. Jadi Bapak pengawas sebelumnya memang sudah menugaskan saya dan rekan-rekan untuk mengerjakan tugas PMM, karena di PMM itu semua hal yang terkait pengembangan diri guru itu sudah lengkap ya, Bu. Jadi beliau menginginkan supaya kompetensi kami bertambah, karena jarang juga pelatihan jadi kami itu untuk membuka PMM, Bu, dan menyelesaikan modul-modulnya. Namun ternyata sampai sekarang rekan-rekan saya belum menyelesaikan, dan minggu kemarin pun Bapak Kepala Sekolah sudah kembali menanyakan apakah progres pengerjaannya sudah selesai atau belum, dan memang ternyata belum diselesaikan sampai sekarang. Seperti itu, Bu. Iya, berarti belum terlihat progresnya ya. Sudah ditugaskan tapi ternyata belum ada progresnya, dan Kepala Sekolah pengawas juga ikut memonitor ya perkembangan kita. Betul, Oke, Ibu. Bu. Iya, kira-kira apa hambatannya sampai rekan-rekan Ibu itu belum bisa ada progres dalam mengerjakan PMM? Kalau diamati, Bu, menurut saya hambatan-hambatannya kalau dari rekan-rekan ya, ada 2 kira-kira, Bu. Yang pertama, karena kesibukan masing-masing, Bu. Sebagian untuk yang tenaga honorer itu minggu-minggu kemarin mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti tes P3K. Jadi mungkin fokus mereka itu lebih ke penyiapan diri mereka dalam mengikuti tes, Bu. Nah, untuk rekan-rekan yang lain, sebagian lagi ada yang mengikuti PPG, Bu. Jadi fokusnya terbagi 2 gitu. Kalau hambatan yang kedua menurut saya itu dari cara pengerjaannya yang berbeda-beda, Bu. Jadi setiap orang itu ada yang ingin mengerjakan bersama-sama, ada yang lebih nyaman untuk mengerjakan sendiri-sendiri, gitu, seperti itu, Bu. Oke, berarti hambatannya dari kesibukan, masing-masing punya kesibukan ya guru-guru di Ibu. Kemudian
Yang kedua adalah cara mereka mengerjakan itu berbeda-beda sesuai dengan kenyamanan mereka ya, apakah bersama-sama atau juga mandiri gitu. Nah, kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu mempunyai hambatan, kendala untuk menyelesaikan tugas PMM? Nah, kalau dari saya sih, kalau lihat kesibukannya, nggak ada kesibukannya masih normal-normal saja ya Bu. Kalau di sekolah sekedar mempersiapkan persiapan mengajar, menyelesaikan administrasi mengajar. Kalau dari cara pengerjaan, saya cenderung mengerjakan malam Bu. Jadi setelah pulang sekolah saya langsung pulang karena saya di rumah punya balita, dan setelah semua aktivitas beres gitu di rumah Bu, baru bisa mengerjakan lah di waktu senggang kalau malam hari gitu Bu. Oke, berarti dari Ibu Yati sendiri tidak ada hambatan yang terlalu serius ya untuk mengerjakan PMN ini. Nah, kalau kira-kira untuk rekan-rekan Ibu nih di sekolah, sudah ada yang terpikirkan tidak atau peluang-peluang untuk mengatasi tadi hambatan-hambatan tadi terkait dengan kesibukan dan juga cara pengerjaan? Kalau hambatan-hambatan sih yang terpikirkan oleh saya, kalau untuk rencana solusi untuk yang terpikirkan oleh saya, rekan-rekan sejawat saya itu gak langsung pulang ya Bu, kalau misalnya setelah jam mengajar selesai. Jadi ada ngobrol dulu sebentar lah di sekolah gitu sambil istirahat sambil makan-makan gitu tah. Jadi saya nanti bisa mengajak rekan-rekan untuk mengerjakan PMM-nya setelah jam mengajar selesai Bu. Jadi nanti saya akan mengajak gimana nih kalau pada saat jam mengajar kita melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, misalnya mengerjakan PMM seperti itu Bu. Oke, berarti itu solusi untuk tadi hambatan kesibukan ya. Jadi ternyata setelah mengajar itu ada waktu luang sedikit yang bisa digunakan untuk mengerjakan PMM. Nah, untuk hambatan yang kedua yaitu tentang cara pengerjaan, kira-kira sudah ada solusinya tidak yang Ibu pikirkan? Kalau untuk cara pengerjaan, kira-kira yang saya pikirkan itu lebih ke pengerjaan secara bersama-sama Bu. Jadi karena kalau mengerjakan bersama-sama, ketika ada permasalahan, ketika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita bisa langsung pada saat itu juga Bu. Jadi kalau nggak kebawa sampai rumah Bu. Kalau mengerjakan sendiri-sendiri kan besoknya masih terpikirkan terus. Kalau sama-sama kan langsung selesai hari itu juga gitu Bu. Iya betul ya, sepertinya lebih efektif ya kalau bersama-sama. Bisa kalau tidak bingung sendiri gitu ya, kalau ada masalah, kendala yang tidak bisa diselesaikan bisa tanya ke teman ya kalau bersama-sama. Nah, selain solusi-solusi tadi, ada lagi tidak rencana Ibu yang akan dilakukan agar rekan-rekan Ibu dapat mengerjakan PMM sampai tuntas? Kalau rencana sih Bu, saya akan koordinasi dulu dengan kepala sekolah ya Bu, konsultasi lah, meminta arahan kepada beliau supaya lebih memotivasi lagi rekan-rekan saya lah. Biasanya kalau sudah ada arahan dari kepala sekolah, langsung motivasinya langsung meningkat seperti itu Bu. Dan yang kedua, nanti untuk setiap pertemuan itu sebaiknya dicatat kira-kira kita akan mengerjakan apa seperti itu. Dan yang ketiga, biar progresnya lebih kelihatan, yang sudah dikerjakan itu lebih baik dicatat dalam notula Bu, dalam notula pertemuan, setiap pertemuan. Jadi lebih tergambar lagi pertemuan yang sudah dilakukan dan hasilnya seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi meminta kontribusi dari kepala sekolah ya untuk lebih memberikan motivasi gitu ya kepada guru-gurunya. Kemudian juga tadi dengan merencanakan pembelajaran apa atau modul apa pada setiap pertemuannya ya Bu ya? Ya. Dan juga membuat notula. Oke, untuk berarti ini harus ada jadwal ya Bu ya? Untuk waktunya sendiri.
itu bagaimana? Misalnya seminggu atau berapa kali dalam seminggu? Nah, karena memang setiap orang itu punya kesibukan sendiri-sendiri ya Bu ya. Jadi saya rasa 1 kali 1 minggu, 1 kali 1 pertemuan untuk setiap minggunya sudah cukup Bu. Tapi saya harap saya bisa memaksimalkan, dan saya dan rekan-rekan bisa memaksimalkan untuk satu pertemuan itu. Bisalah kalau dari 1 kali pertemuan bisa dimulai dari jam 12:30 sampai jam 3 sore lah. Jadi mudah-mudahan setiap pertemuan itu langsung tuntas ya Bu ya. Nah, kecuali kalau memang ada yang belum beres, itu juga situasional ya Bu, bisa 2 kali dalam 1 minggu itu bisa 2 kali pertemuan Bu. Kalau memang belum beres itu juga sih. Oke, baik Bu Yati. Rencana aksinya sudah bagus ya, sudah tergambarkan dengan jelas. Nah, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana aksi? Kalau rencana aksi saya akan mulai, pengennya sih secepatnya Bu, tapi ada kendala juga, misalnya terkendala pelaksanaan PAS Bu. Karena kan kalau PAS minggu depan kan PAS minggu depan itu, kalau PAS itu kan guru-gurunya pasti mengkoreksi hasil jawaban PAS siswa ya. Kayaknya nggak mungkin kalau pas minggu ke-1 Desember, mungkin bisa dimulai minggu ke-2 Desember Bu, setelah selesai pelaksanaan PAS. Tapi terlebih dahulu saya konfirmasi dulu ke rekan-rekan apakah bisa tidak minggu kedua bulan Desember ini. Kalaupun memang tidak bisa, plan B-nya gitu, saya bisa mulai saat libur sekolah, karena kan kalau di sekolah saya suka ada piket Bu, bisa sambil ngumpul-ngumpul lah pas libur sekolah semesteran itu. Kalaupun memang pada sibuk juga tidak memungkinkan setelah libur, saya mulai awal semester. Jadi yang paling penting itu saya konfirmasi dulu sesuai kesediaan waktu mereka itu. Oke Bu, berarti harus ada kesepakatan waktu ya. Iya, yang betul. Ibu rencanakan bisa setelah sumatif, kemudian pada saat libur, dan juga nanti awal semester, seperti itu ya Bu ya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Kemudian Bu, sekarang kita sudah sampai di akhir coaching. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada coaching kali ini? Sudahkah yang tadi ingin diharapkan atau yang ingin dicapainya sudah tercapai atau belum? Baik Bu, untuk hal yang saya dapatkan pada coaching kali ini, alhamdulillah ya. Awalnya saya bingung bagaimana cara mengajak rekan-rekan saya untuk segera menyelesaikan tugas-tugas PMM. Tapi setelah pembicaraan kita kali ini atau coaching kita kali ini, saya sudah terbayang solusinya seperti apa, rencana aksinya seperti apa, dan kapan kira-kira waktu untuk memulai perencanaannya. Oke, saya juga penasaran nih Bu Yati, bagaimana hasilnya ya rencana aksinya. Mungkin nanti bisa berkabar, kita bisa mengobrol lagi, membicarakan tentang hasil dari rencana aksinya ya Bu ya. Iya, siap Bu. Oke Bu Yati, semoga rencananya berjalan dengan baik dan lancar. Saya akhiri coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu Rika tadi setelah melakukan proses coachingnya? Iya, alhamdulillah Bu Rian berjalan lancar, komunikasinya juga baik, berjalan baik. Ya, tadi memang sempat saya juga menangkap terkait ini ya PMM ya, jadi masalah bersama juga ini ya bagi kita. Iya, betul. Ini izinkan saya bertanya terkait pengamatan yang sudah saya lakukan ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan
sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah disepakati di awal sesi, ingin menanyakan terkait apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan oleh Bu Rika. Ya, tadi nih kata ketercapaiannya itu ingin Koci atau Bu Yati ini menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, dalam kegiatan coaching tadi saya berusaha untuk menerapkan juga kompetensi coaching, yaitu tentang mendengarkan aktif dan juga pertanyaan berbobot. Jadi tadi saya mendengarkan aktif, yaitu dengan menemukan kata kunci, apresiasi, dan juga merangkum seperti itu. Kemudian lahirlah atau muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu, sehingga pertanyaan tersebut insya Allah dan sudah gitu ya, sudah bisa membantu Bu Yati untuk menemukan rencana aksi yang spesifik gitu terkait permasalahannya. Oke, ya betul sekali ya. Dan sekarang saya izin menyampaikan catatan hasil observasi saya selama tadi Bu Rika melakukan proses coaching, dan benar sekali apa yang Bu Rika sampaikan, bahwa memang saya juga bisa melihat secara langsung terkait kompetensi yang diinginkan Bu Rika di awal terkait mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu sudah mulai dan sudah ada ya, sudah nampak dalam proses coaching kita kali ini. Dari mulai mendengarkan aktif itu bisa dilihat Bu Rika menyimak gitu ya, dan selalu merespon apa yang disampaikan oleh Bu Yati sebagai coach, dan menyimaknya di sini tidak hanya Bu Rika lakukan oleh gestur juga, tapi oleh penguatan kata-kata ya yang dilakukan oleh Bu Rika. Yang berikutnya terkait kompetensi yang ingin ditingkatkan Bu Rika itu pertanyaan berbobot, juga memang ini sudah muncul dalam alur rasa yang dimunculkan oleh Bu Rika. Dari mulai mendengarkan juga memang ini sudah terlihat, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bu Yati, merangkum juga ya apa yang disampaikan oleh Bu Yati sebagai coach, dan bertanya dengan melakukan pertanyaan terbuka kepada Bu Yati. Ya, itu sudah terlihat semuanya. Nyambung ke ya pertanyaan terakhir Bu Rika. Ya, pertanyaan terakhir dari rubrik penilaian yang sudah disepakati oleh kita, bahwa ingin ada satu nih yang ingin saya tanya. Ya, apa kompetensi apa nih yang ingin Bu Rika kembangkan berdasarkan tadi pengalaman Bu Rika melakukan proses coaching yang tadi dilakukan? Ya, mungkin memang tadi setelah hasil observasi Ibu juga ya sudah terlihat kompetensi coaching, cuman memang saya tetap ingin memaksimalkan, tetap ingin meningkatkan dan berlatih lagi. Nah, saya akan terus meningkatkan 3 kompetensi ini melalui lebih memahaminya melalui studi literatur, kemudian melihat-lihat contohnya juga, contoh prakteknya, dan yang terpenting adalah mempraktekkannya sendiri gitu kepada murid-murid ataupun kepada rekan sejawat di sekolah. Jadi ketika mereka mengajak saya untuk berbincang tentang permasalahan mereka, saya akan mengarahkannya dengan pendekatan coaching. Semoga dengan begitu kemampuan coaching saya lebih baik dan lebih terasa. Seperti itu. Luar biasa, ya luar biasa sekali Bu Rika. Mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Rika bisa terwujud ya, dan selamat berproses. Mudah-mudahan nanti Bu Rika bisa menjadi coach yang luar biasa ya. Terima kasih untuk kesempatan kali ini Bu Rika. Izinkan saya menutup kegiatan coaching kita dan pengamatan saya sebagai pengamat dalam proses coachingnya Bu Rika. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk semuanya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.